it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue nih ya. Vlog kali ini gue bakal ngebahas tentang Q&A kemarin yang gue buat di Instagram, yang mau nanya-nanya tentang gue, yang mau tahu apa sih yang belum kalian ketahui tentang gue lah pokoknya. Terus kemarin gue sengaja buat question mark di Instagram. Terus kalian ternyata ada yang support, ada yang nanya juga, banyak, ada 16 pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan. Karena gue ambil dari 16 pertanyaan ini yang menurut gue tuh yang eh, unik aja gitu bagi gue. Nanti gue jawab deh satu-satu. Nah, sebelum sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen karena itu penting dan gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Terus juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terus juga loncengnya jangan lupa dinyalain, oke? Pokoknya jangan sampai lupa lah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langsung aja untuk ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan kemarin. Gua iseng-iseng terus mikir tentang ide apa vlog selanjutnya. Terus gua berpikir, oh mungkin kalian masih bingung gua tuh siapa. Terus apa aja yang mau ditanyain gue bebasin, mau tentang pribadi atau itu kan ada batasannya, mau tentang pribadi or nggak pribadi juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti gue jawab semuanya. Dari beberapa pertanyaan gue ambil 16 pertanyaan yang nggak cuma di Instagram sih sebenarnya, ada dari WA juga temen gue sengaja gue apa namanya personal kontak. Terus gue tanya kan apa yang mau tanyain sama gue gitu, apa yang lu bingungin dari gue, terus yang pengen lu tau lah dari gua tuh apa gitu. Terus akhirnya gue dapet 16 pertanyaan ini gitu. Oke, ini gua udah siapin 16 pertanyaan ini, 16 di kertas. Gue sengaja di kertas sih, nggak di laptop. Gue sengaja aja di kertas jadi biar efisien aja, jadi nggak harus ngeliat ke bawah juga, dan gua nulis di kertas jadinya. Ini ada 16 pertanyaan dari 16 orang yang menurut gua pertanyaan ini tuh apa ya, unik aja gitu. Jadi gua ambil 16 orang ini, yang mungkin yang kemarin udah berpartisipasi juga makasih juga. Yang emang belum ada di pertanyaan gue ini, gue gak akan sebutin nama sih, gue gak akan sebutin nama, gue cuma sebutin pertanyaan aja, nanti gue jawab. Oke. Oh iya, jangan lupa eh kalian masih pada puasa nggak? Kalau misalkan kalian masih pada puasa, tetap semangat puasanya, tinggal 2 hari lagi. Terus juga jangan lupa ibadahnya, terus juga buat siap-siap sholat id di rumah. Terus kalau emang masjid di sekitar membolehkan untuk sholat id di masjid sekitar, ya di rumah-rumah kalian ya sholat di masjid, alangkah baiknya gitu. Tapi kalau misalkan hanya sebatas mengingatkan gitu, jangan lupa. Terus eh, ya gitulah pokoknya, jangan lupa untuk persiapan sholat id nanti 2 hari lagi sholat id. Terus kalau emang misalkan di rumah ya kalian juga harus siap-siap untuk sholat id di rumah gitu, hanya sebatas mengingatkan. Dan tetap semangat puasanya, jangan sampai bolong lah, tinggal 2 hari lagi masa ya bolong sih. Oke, kita langsung aja ya ke question marknya dari nomor 1. Ini ada yang nanya ke gua, cara gedein badan dengan waktu yang cepat gimana sih? Tuh, ini ada yang nanya ke gua, pasti cowok nih yang nanya nih. Cara gedein badan dengan waktu yang cepat kalau menurut gua nih ya, satu, lu itu kalau makan jangan mandang lauknya gitu, lauk pauknya gitu. Ada orang yang gak mau makan, gue mau gede badannya tapi milih-milih makanan gitu, ya itu mah nggak akan apa namanya, nggak akan pernah gede badannya sampai kapanpun. Kalau misalkan badannya mau gede, ya mau nggak mau ya lo harus nggak usah mikirin lauk pauknya. Kalau misalkan cuma ada nasi sama tempe, lo makan aja, lo hajar aja gitu. Terus yang kedua, minum air putih yang banyak, itu harus harus banget lah, minum air putih yang banyak. Terus yang ketiga olahraga, terus yang keempat juga diporsir gitu, makanan di jadwal sehari minimal berapa kali. Kalau gue sih minimal 3 kali gitu, gue usahain minimal 3 kali.
dan gue usahakan tuh malamnya gue makan lagi gitu, jadi 4 kali gitu. Jangan sampai lupa, 4 sampai 5 kali sih. Jangan sampai lupa. Itu kalau misalkan untuk cara gedein badannya waktu dengan cepat. Kalau misalkan yang simple mah ya lu tinggal beli suplemen aja di apa namanya? Di apotek, terus di supermarket banyak suplemen untuk pembesar badan dengan cepat, ada banyak. Itulah kalau yang pertanyaan soal pertama itu yang gue jawab ya. Jawabannya seperti itu. Terus yang kedua nih kayaknya cewek yang nanya deh. Cara meluluhkan hati para pria. Ya kan gue nggak tahu ya, namanya juga ya kan, setiap orang kan beda-beda gitu maksudnya. Apalagi nih kalau kecuali kalau meluluhkan hati para wanita, kalau misalnya meluluhkan hati para pria kan gue nggak tahu selera kriteria wanita kayak gimana. Tapi yang jelas sih kalau misalkan pria tuh suka sama cewek yang pintar, terus juga apa namanya, baik. Pokoknya pinter lah, pinter baik udah cukup itu mah menurut gue ya. Itu yang kedua sih menurut gue, cara meluluhkan hati para pria. Ini kan makanya, padahal gue pria malah suruh jawab cara meluluhkan hati para pria. Udahlah, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Kenapa pengen jadi tentara padahal Om Lukman aja nggak betah ngeluh wae? Ini pertanyaan kayak dari teman gue nih. Seru nih. Eh, Om Lukman tuh jadi teman gue juga gitu, teman kuliah gue juga. Terus eh, mungkin dia sering cerita atau gimana ke si orang ini. Ya nggak tahu ya kenapa gue pengen jadi tentara ya, karena gue tuh cita-cita dari kecil, terus juga emang impian gue jadi tentara. Terus ibu gue juga sama nenek gue sekeluarga juga pengen gue jadi tentara, jadi abdi negara. Ya mau nggak mau gue juga harus apa namanya, mewujudkan impian itu gitu. Jangan sampai gue itu karena impian dari kecil sih, impian dari kecil nggak pernah berubah sih, nggak pernah berubah. Ya kenapa gue sekarang kuliah dulu, karena waktu kemarin tuh emang ada problem something yang emang gue nggak bisa jelasin ke kalian, dan ya jadi gue nggak bisa lanjut lagi gitu untuk tes selanjutnya gitu. Intinya sih gitu untuk kenapa pengen jadi tentara. Karena emang satu ya, emang menurut gue berwibawa juga. Yang kedua emang cita-cita dari kecil. Yang ketiga emang sangar sih, gue suka, maksudnya gue suka gaya 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 TNI. Gue nggak mikirin ya, maksudnya uh, maybe nanti pasti ada yang nanya juga ya kan, ada yang lebih lebih, maksudnya gaji TNI sama gaji yang itu kan masih apa ya, masih ada yang lebih gitu. Kenapa nggak nyari yang lebih ya, karena memang tujuan gue jadi tentara ya karena mengabdi kepada negara gitu, bukan gue nggak mandang soal finansial dan lain sebagainya gitu. Gitu sih menurut gue kalau untuk pertanyaan ketiga ini. Terus gue panjang banget ya, gue tulis. Kenapa nggak kemarin gue nggak taruh laptop aja ya? Udah lah, nggak apa-apa. Udah kemarin juga laptopnya lagi dipakai sama gue untuk ngerjain tugas. Nah ini keempatnya langsung nih ya. Kenapa kalau bikin konten harus bugil ya? Tergantung kalau misalkan kontennya kalau tentang olahraga ya, uh, kenapa enggak gitu. Maksudnya kan gue juga kalau olahraga suka keringetan gitu, juga basah lengket gue. Jadi kalau misalkan lagi ini gak enak aja ngomongnya gitu. Pasti gue kalau misalkan buat konten untuk olahraga, vlog olahraga, pasti olahraga dulu. Gak mungkin gue nggak olahraga. Jadi kan gue harus keringetan dulu gitu. Itu. Terus itu untuk pertanyaan keempat ya, udah jelas kan. Terus untuk kelima, cara jadi fuckboy pemula. Ini emang muka kayak gini fuckboy? Hah? Muka kayak gini fuckboy pemula gitu maksudnya apa ini? Fuckboy? Emang gue fuckboy, kenapa lo nanya ke gue? Gue mah setia. Setia. Setiap tikungan ada, nggak ketang. Nggak sih. Ya dulu kan pernah lah. Kalau sekarang mah kan ya cukup satu. Satu di sini, satu di sana, satu di mana. Nggak ketang. Enggak lah. Ya gue bener lah, maksudnya sekarang mah udah bener-bener fokus untuk masa depan. Kalau dulu mah bener, kalau dulu tuh ya mungkin ini yang nanya teman gue juga sih, atau adik kelas nggak tahu siapa, lupa lagi. Ya kalau misalkan cara jadi fuckboy ya gampang sih, ya lu tinggal tinggal buat baper dia, lu buat nyaman dia udah nyaman.
ya lu tembak, terus lu nyari lagi, lu buat WA 2 atau misalkan buat akun fake gitu, terus lu cari lagi adik kelas ataupun yang gebetan lain di sekolah lain. So simple sih. Terus mainnya rapi gitu, jangan sampai ketahuan gitu kalau misalkan jadi fuckboy gitu. Soalnya ya pengalaman, soalnya misalkan dulu ya pengalaman gue sendiri nih ya, kenapa apa namanya, ya nggak fuckboy juga sih, mantan gue juga nggak banyak, gebetan gue juga nggak banyak, maybe ya. Kalau dulu gue tuh SMK, jadi misalkan gue pacaran nih sama satu orang di sekolah ini, tapi gue punya gebetan lagi di sekolah lain gitu. Terus gue deketin, tapi gue nggak, pasti pacar gue tuh nggak tahu gitu, maksudnya pacar gue tuh nggak tahu kalau gue misalkan punya lagi dekat sama ini lah. Soalnya kalau misalkan boleh jujur ya, gue ya kan namanya juga masih mencari ya. Ya jadi gue cobain aja, maksudnya cobain tuh gue dekat sama ini, terus gue apa namanya paham. Jadi sekarang gue paham gitu kalau misalkan cewek yang kayak gimana gue paham gitu. Gitu pokoknya jangan sampai ketahuan, mainnya harus rapi. Terus juga eh, kalau mau ketemu cewek lu gitu ya, yang nanya ini nih ke gua nih, ya jangan lupa dihapus chatnya gitu. Jangan lupa diarsipkan atau misalkan diganti nama kontaknya. Itu pengalaman pengalaman gua sendiri sih. Ya kan dulu ya, ini kan dulu cerita waktu masih cinta monyet lah, maksudnya cinta cinta ya waktu SMK SMP gitu. Oke, jelas kan, gua jelasin cara jadi fuckboy pemula tuh kayak gitu. Oke, sekarang pertanyaan ke-6, berapa banyak mantan? Banyak mantan. Aduh, kenapa sih harus ngebahas mantan? Hal yang mungkin menurut gua nggak penting sih. Berapa banyak mantan gua? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini jujur nih, gua nggak ngada-ngada. Enam. Kalau gebetan malah banyak ya. Kalau ini kan mantan doang. Tujuh, delapan. Ya kurang lebih dari 20 lah ya. 10, tapi 10 lebih. Lupa lagi dah. Nggak gua ingat-ingat soalnya. Ya hampir 15, 20, enggak sampai 20 sih, 15-an lah. Dari SD ya, maksudnya SD kelas berapa itu, 3 gitu kalau nggak salah ya. Kan dihitung semua ya, ini kan berapa banyak mantan yang gue hitung lah. Oke, itu nomor 6 gue udah jawab. Terus untuk nomor 7 itu kenakalan yang pernah dilakukan. Kenakalan yang pernah gue lakukan banyak sebenarnya, tapi yang paling berkesan yang masih gue inget gitu, ya fair fair aja nih kan jawab, jadi gue jujur aja. Karena kan yang pernah dilakukan, gue pernah bolos main warnet selama 1 minggu, nggak ketahuan sama orang tua. Pas ketahuan dimarahin banget. Wah itu mah abis langsung wah dicaci maki udah sama sama ibu gue gitu. Terus sampai rumah sama bapak gue. Itu kenakalan yang itu masih banyak kenakalan, tapi itu yang termasuk salah satu ya. Gue bolos 1 minggu demi game online gitu ya, demi game online gue habisin uang gue. Jadi gue berangkat pagi subuh, SMP itu masih SMP kelas 2 nggak salah. Eh, terus gue pagi-pagi berangkat, gue bukannya ke sekolah, malah gue mampir ke warnet deket rumah gue. Terus apa namanya yang gue inget banget tuh sepatunya, jadi sepatunya gue taruh dalam gitu. Tapi apa namanya, tahu aja ibu gue tuh kalau misalkan gue lagi apa namanya main warnet ya. Soalnya mungkin ya emang kayaknya sih ibu gue nanya dulu ke guru gue gitu ya, ada barang nggak. Terus mungkin guru gue juga nanya ke ibu gue kali, ya nggak tahu lah. Pokoknya gue ketahuan aja orang. Ya kalau dulu zaman SMP gue bener-bener gila banget sama untuk game online, sampai gue taraweh, orang lain pada taraweh, tahu aja gue main warnet. Si adik gue itu tahu jadinya sendal gue yang mana. Itu tuh jadi yang adik terakhir lah, yang adik yang cewek. Itu kenakalan gue sih, kenakalan yang pernah dilakukan. Masih banyak kenakalan, tapi nggak harus gue sebutin banyak ya, karena salah satu aja lah ya. Terus juga ini pertanyaan ke-8, kampusnya di mana? Kampus gue di Widyatama, ambil jurusan teknik informatika semester 4, mau naik ke 5 insya Allah, doain aja. Terus pertanyaan ke-9,
Kenapa bisa jadi playboy padahal muka biasa aja? Padahal muka biasa aja. Kenapa bisa jadi playboy padahal muka biasa aja? Iya, emang muka gue emang biasa aja, nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Ceweknya aja yang gitu, yang nggak tahu lah. Nerima aja. Nyaman kali sama gue. Ya nggak tahu ya. Muka biasa ya, gue muka biasa wajar lah. Gue mah gak ganteng-ganteng banget. Gue muka biasa, gue akuin lah. Ya, makasih. Pertanyaan nomor 9 gue udah jawab ya. Kesel banget ini. Muka gue biasa. Iya, muka gue biasa. Muka kayak gini biasa ya. Oke, fine. Lanjut, kita nomor 10. Sebutin mantan terindah. Gak ada mantan yang terindah. Kalau misalkan yang terindah tuh yang gak mungkin jadi mantan gitu. Enggak lah, gak ada. Siapapun itu. Kalau misalkan sebutin kenangan terindah, ya semuanya juga ada kenangan terindah. Tapi kalau mantan terindah gak ada. Tuh nomor 10 gue sebutin ya. Terus nomor 11. Nama cinta pertama lu. Nama cinta pertama gue siapa ya? Nama cinta pertama gue ketemu Indah namanya. Indah itu waktu pas TK gitu kalau nggak salah. Ya gue ngeliat gue suka ya, cinta pertama gue gitu doang. Tuh, itu pertanyaan nomor 11 gue udah jawab ya. Namanya Indah. Terus ini ada lagi nih, hal yang lo sukain dari cewek lo. Oh, yang cewek gue dari sekarang. Yang gue sukain dari cewek gue dari sekarang, yang sekarang tuh baik sih, baik aja. Baik terus pengertian. Walaupun sering marah-marah juga. Tapi baik, perhatian. Itu yang nomor 12 gue udah jawab ya. Nggak usah sebutin namanya karena emang nggak harus juga namanya disebutin, nanti karena gue promosi nama lagi, nama orang. Nomor 13, nama sahabat terbaik. Untuk saat ini sahabat terbaik gue namanya Ananda Dwi Jayanto. Tuh sahabat terbaik gue, sahabat yang dari SMK sampai. Gue cerita sedikit ya kalau untuk sahabat terbaik ya. eh Kenapa gue bilang Ananda? Di antara teman gue banyak tuh, gue nggak milih-milih temen ya, gue nggak milih-milih temen, mau itu dari kalangan manapun, dari kalangan bawah sampai atas, sampai dari yang dia nakal baik, pokoknya gue mah nggak pernah apa ya, nggak pernah pilih-pilih temen lah. Soalnya buat apa juga kalau misalnya gue pilih-pilih temen gitu, nggak ada gunanya juga. Karena kan kita nggak tahu nanti kedepannya siapa yang ngebantu gitu. Bisa aja gue nggak berteman sama yang nakal, terus tiba-tiba yang ternyata yang nakal tuh yang ngebantuin gue, kan gue nggak tahu, jadi gue nggak milih teman-teman. Maksudnya nggak milih teman, eh ya pokoknya nggak milih temen yang gue harus punya temen ini, nggak harus punya temen ini, enggak lah. Itu jadi kenapa gue milih si Ananda, karena gue dari SMK, dari kelas 1 sampai kelas 3, terus dia masuk paskibra, gue masuk pramuka. Terus dia kalau misalnya ada hal apapun itu ke gue ada hal apapun itu ke dia. Terus juga tentang cewek lah, tentang segalanya ke si Ananda Dwi Jayanto. Terus sampai eh cerita apa namanya, guru PPL dulu tuh sampai suka ke gua gitu, terus bilang ini kembar ya, terus ini sahabat ya. Itu yang ngebuat gua jadi mentekadkan bahwa si Ananda Dwi Jayanto ini sahabat terbaik gua gitu. Gitu untuk saat sekarang ya, dan untuk selamanya sih. Terus itu lanjut ya, pertanyaan ke-13 sudah gua dijawab. Pertanyaan ke-14, tipe cewek lo pilih yang seksi ya, seksi atau biasa aja? Kenapa sih harus ada pertanyaan ini? Tipe cewek lo pilih yang seksi atau biasa aja? Biasa aja lah, nggak harus seksi. Biasa aja, kalau dibuat seksi ya bisa aja. Tergantung sih, tergantung orang. Kalau gue biasa aja, nggak memilih-milih, yang penting dia baik aja, perhatian. Itu yang ke-14. Terus oh iya, kalau kalau ini yang nanya aneh ya, ini kenapa yang nanya kayak gini ya? Ya pokoknya biasa aja lah. Kalau yang biasa aja, yang udah biasa aja kan, apa ya, yang nggak harus seksi tapi menurut gue seksi ya, mau gimana. Ya kan tergantung daya lihat kita ya.
Kalau gue sih biasa aja sih, nggak harus itu. Nanti kalau misalkan itu juga nanti orang lain malah tertarik sama cewek kita kan bahaya. Itu pertanyaan ke-14. Terus target menikah minimal ya gue harus punya rumah dulu sih, punya rumah, banggain dulu ibu gua gitu, banggain dulu orang tua gua, nenek gua. Pokoknya gua harus target itu, gua nggak terpaku sama umur sih. Kalau misalkan ya minimal 27 28 gua nikah 27 28 minimal tuh ya, mungkin lebih sih, tapi gue pokoknya harus punya rumah dulu, punya rumah, punya kendaraan sendiri, ibu gua udah gue bahagiain ya. Ya maksudnya nggak, kalau misalkan kita bahagiain ibu ya kan nggak ada taraf untuk kebahagiaan, tapi kan seenggaknya kita tahu gitu, maksudnya bahagiain ibu kan eh ya mungkin ibu kita sendiri yang bisa merasakan lah, kita kan nggak bisa menilai itu. Terus nah, ini yang ke-16, arti ibu bagi bara. Wah, ini so amazing. Ini yang bertanya pasti seorang yang bijak. Arti ibu bagi bara tuh segalanya sih, nggak bisa di nggak bisa di apa ya, nggak bisa dirangkai dengan kata-kata, tapi yang jelas segalanya. Walaupun ya jujur kalau misalnya lu ketemu ibu gue juga, lu bakal ngerti ibu gue kayak gimana. Ya mungkin ibu gue juga kalau misalkan galak atau misalkan marah ke gue tuh ya karena ada penyebabnya, jadi ya so fine fine aja gitu. Ya yang penting pokoknya arti ibu bagi gue tuh segalanya gitu, segalanya pokoknya, sampai sampai ya gue nggak pernah ngeluh sih, soalnya kalau misalkan gue ngeluh gak apa namanya mikir aja gitu ibu bapak gue gimana gitu, hal apapun sih. Itu sih 16 pertanyaan. Perasaan kemarin ada 17 kalau nggak salah dah. Siapa yang belum tulis ya? Oh, ada lagi 17 pertanyaan, guys. Kemarin tuh ada yang nanya ke gua tuh eh planning ke depannya kayak gimana gitu. Ya planning gua ke depannya. Oh iya, planning ke depannya tuh kayak gimana? Planning gua ke depannya tuh gua lulus kuliah, gua belajar lulus kuliah, terus apa namanya? Gua coba jadi sapa, gue ikut sapa sekolah calon perwira. Siap, pokoknya tentang abdi negara gue cobain semua, gue pasti cobain semua. Terus setelah itu insya Allah kalau misalnya berhasil ya gue lanjut, gue nabung, gue punya rumah dan bagian orang tua. Kalau plan B nya maybe gue jadi programmer ataupun entrepreneur ya. Itu pokoknya plan A gue ya gue jadi abdi negara, plan B gue jadi apa namanya programmer, plan ketiga gue jadi entrepreneur gitu, jadi pengusaha. Soalnya kalau pengusaha tuh kayaknya enak juga sih. Bob Sadino, terus Bill Gates, bukan Bill Gates, apa sih namanya, ya Bill Gates juga. Ya banyak lah pengusaha-pengusaha sukses gitu. Itu sih, Karul Tanjung. Itu 17 pertanyaan, sorry sorry. Makanya kemarin gua makanya lagi ngomong, makanya sambil nginget-nginget pesan ada 17 pertanyaan gitu. Oke guys, itu gue udah jawab semua pertanyaan dari kalian, dari yang aneh sampai yang serius gue jawab. Semoga kalian gak penasaran lagi sama gua, Q&A bagi gua. Kalau misalkan yang pertanyaan yang belum kejawab langsung DM aja lah, pengen nanya apa ke gua gitu, oke? Terus jangan lupa like, subscribe, dan komen, share ke teman-teman kalian, loncengnya juga jangan lupa dinyalain. Terus tadi jangan lupa diambil hikmahnya, terus diambil yang positifnya, negatifnya dibuang. Jangan sampai hal-hal negatifnya diambil oleh kalian. Terus juga apalagi ya, tetap semangat puasanya 2 hari lagi. Pokoknya 2 hari lagi ya maksimalkan lah. Besok takbiran kan, takbiran besok insya Allah takbiran. Terus juga oh iya jangan lupa juga nih, jangan lupa juga kalian tetap di rumah, social distancing. Kalau misalkan kalian keluar, kalian ke supermarket, itu memang hanya kebutuhan-kebutuhan pokok. Bukannya gue menilai orang
Indonesia jelek, tapi cara berpikirnya nggak tahu ya. Gue kalau apa ya, ya bingung lah. Orang pemerintah udah menerapkan nggak usah mudik, pada mudik. Orang pemerintah menerapkan jangan belanja berlebihan, atau misalnya belanja baju untuk saat sekarang, malah tetap ya, ya percuma lah kalau kayak gini terus juga. Tim medis juga ya terserah kalian sih, tim medis hanya untuk menolong menolong, tapi kalau misalnya kalian kayak gini terus ya, so fine ya. Kalau misalnya kalian kena ya jangan salahin pemerintah, kalian salah kalian, diri kalian sendiri lah itu. Pokoknya gue ingetin lagi, ayolah saling menghargai lah. Tim medis menghargai kalian, kalian juga harus menghargai tim medis. Sehingga kalian keluar tuh emang benar-benar keperluan yang urgent gitu. Jangan sampai kalian pokoknya bingung lah. Ya terserah terserah kalian lah, pokoknya itu hak kalian sih, emang itu hak asasi manusia kalian. Tapi kalau misalkan kalau masalah seperti ini ya, so pikir dua kali lah, pikir dua kali. Oke, gue ingetin itu aja lah sih. Terus jangan lupa tetap pakai sarung tangan, terus pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan selalu, jaga kesehatan lah intinya. Terus nanti kita bakal ketemu lagi vlog selanjutnya, gue bakal buat lagi setelah lebaran ya. Oke. Terus juga gue minta maaf untuk sebulan ini selama Idul Fitri ini, kalau misalnya gue banyak salah atau ngebuat vlog tentang kata-kata, ada kata-kata yang tidak enak, minta maaf. Dan sekeluarga gue minta maaf, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Fitri, selamat menunaikannya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.